Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang saya buat dengan judul Kajian Pengaruh Tenaga Pendidik, Layanan Administrasi dan Sistem E-Learning terhadap Kualitas Pelayanan E-Learning pada Mahasiswa FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu rumusan masalah dan metode penelitian. Berdasarkan teori-teori terdahulu tentang kajian pengaruh tenaga pendidik dan layanan administrasi dan sistem e-learning terhadap kualitas pelayanan e-learning pada mahasiswa FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh tenaga pendidik terhadap kualitas pelayanan e-learning. Yang kedua, pengaruh layanan administrasi terhadap kualitas pelayanan e-learning. Yang ketiga, pengaruh sistem e-learning terhadap kualitas pelayanan e-learning. Nah, kerangka pemikiran ini tersusun dari 3 variabel independen dan 1 variabel dependen, di mana variabel independennya yaitu tenaga pendidik, layanan administrasi, dan sistem e-learning, dan variabel dependennya yaitu kualitas pelayanan e-learning. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang penelitian terdahulu. Yang pertama, kita akan membahas variabel pengaruh tenaga pendidik terhadap kualitas pelayanan e-learning. Dari ketiga author ini dapat disimpulkan bahwa tenaga pendidik sebagai salah satu garis terdepan dalam proses pembelajaran dan sangat berkontribusi dalam kualitas pelayanan e-learning. Selanjutnya, variabel pengaruh layanan administrasi terhadap kualitas pelayanan e-learning dapat disimpulkan juga dari ketiga author ini bahwa layanan administrasi sangat berpengaruh penting dalam kontribusi kualitas pelayanan e-learning. Dan yang variabel yang terakhir yaitu pengaruh sistem e-learning terhadap kualitas pelayanan e-learning. Dapat disimpulkan juga dari ketiga author ini bahwa sistem e-learning sangat berpengaruh parsial terhadap kualitas pelayanan e-learning. Selanjutnya, membahas tentang hipotesis. Dalam penelitian ini terdapat 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama dikutip dari Tirta ID 2020 mengungkapkan bahwa tenaga pendidik sebagai salah satu garda terdepan dalam pembelajaran. Hipotesis 1 diduga tenaga pendidik berkontribusi sebagai dimensi kualitas pelayanan e-learning pada mahasiswa FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hipotesis 2 dikutip dari Cipton dan Chandra 2007 menyatakan bahwa layanan administrasi sangat berkontribusi dalam kualitas pelayanan e-learning. Hipotesis 2 diduga layanan administrasi berkontribusi sebagai dimensi kualitas pelayanan e-learning pada mahasiswa FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hipotesis ketiga dikutip dari Michael 2023 mengumumkan variabel sistem e-learning mempunyai pengaruh parsial terhadap kualitas pelayanan e-learning. Dan hipotesis ketiga diduga sistem e-learning berkontribusi sebagai dimensi kualitas pelayanan e-learning pada mahasiswa FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan kesimpulan dari tiga hipotesis ini dapat disimpulkan bahwa tenaga pendidik, layanan administrasi, dan sistem e-learning sangat berkontribusi sebagai dimensi kualitas pelayanan e-learning. Selanjutnya, pembahasan mengenai definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel tenaga pendidik. Tenaga pendidik merupakan tenaga profesional yang menjadikannya muridnya mampu merencanakan, menganalisis, dan menyimpulkan masalah yang dihadapinya. Menurut Indonesia 2003, tenaga pendidik mempunyai 4 tugas, yaitu yang pertama pengelolaan dengan merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran serta melayaninya. Yang kedua yaitu pengembangan seperti melakukan pembinaan dan pelatihan pembelajaran. Yang ketiga pengawasan, yaitu terhadap mengawasi perkembangan para muridnya. Yang keempat, pelaksanaan teknis, yaitu dengan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pembahasan operasional pada pos selanjutnya yaitu layanan administrasi. Layanan administrasi merupakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, atau memiliki kegunaan psikologis.
Menurut Kotler 2012, salah satu cara untuk mengetahui atau mengukur kepuasan layanan administrasi menggunakan 5 dimensi tersebut. Yang pertama yaitu reliability atau keandalan. Maksudnya kemampuan lembaga dalam memberikan pelayanan yang diandalkan serta akurat. Yang kedua yaitu responsif, ketanggapan, maksudnya kemampuan lembaga untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Yang ketiga yaitu assurance atau jaminan kepastian, kemampuan lembaga berkaitan dengan pengetahuan memberikan layanan kepada konsumen yang sopan dan santun. Yang keempat yaitu empati, merupakan kemampuan lembaga dalam memberikan sikap ramah, memberikan perhatian yang personal sehingga para pelanggan itu mempunyai rasa percaya. Yang terakhir yaitu tangible atau berwujud, merupakan kemampuan lembaga memberikan bukti fisik untuk fasilitas yang disediakan lembaga, seperti contoh perlengkapan praktik kuliah pada mahasiswa yang memadai. Variabel yang selanjutnya yaitu sistem e-learning. Sistem e-learning merupakan salah satu bentuk model pembelajaran yang difasilitasi dan didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Kala and Mayer 2008, sistem e-learning mempunyai 5 ciri-ciri. Yang pertama, memiliki konten, maksudnya yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menggunakan metode instruktural, maksudnya misalnya penyajiannya contohnya dalam latihan untuk meningkatkan pembelajaran. Terus yang ketiga, memungkinkan pembelajaran langsung, maksudnya pengajar di sana dituntut atau diajarkan untuk memberikan pemajaran yang mandiri. Selanjutnya, menggunakan elemen-elemen media, maksudnya itu seperti kata-kata dan gambar-gambar yang menyampaikan materi dengan materi. Yang selanjutnya, membangun pemahaman keterampilan yang terkait. Maksudnya di sini dengan tujuan pembelajaran baik secara perseorangan atau meningkatkan kinerja pembelajaran kelompok. Yang selanjutnya yaitu definisi operasional variabel kualitas pelayanan e-learning. Kualitas pelayanan e-learning adalah salah satu pionir utama yang menunjukkan atribut kualitas layanan dalam lingkungan yang bersifat modern. Menurut PAMLIMBU YBL dan PAMHT 2019, mereka mengidentifikasi 5 komponen dalam kualitas pelayanan e-learning. Yang pertama yaitu komunikasi, maksudnya komunikasi yang mewadai, yang bisa memberikan pelayanan atau kualitas yang sangat intern atau sangat mendukung. Yang kedua yaitu yang dibutuhkan sangat daya tanggap, karena dalam kualitas yang dibutuhkan itu pelayanan daya tanggap yang cepat dan tepat. Yang ketiga yaitu memahami pelanggan, soalnya dalam kualitas pelayanan itu yang terpenting adalah memahami kemauan pelanggan yang diinginkan. Yang keempat yaitu kesopanan dalam melayani pelayanan e-learning itu. Yang pertama dengan melayani dengan sopan dan santun, dan yang keempat dalam melakukan pelayanan e-learning yaitu keamanan yang akurat yang dibutuhkan. Selanjutnya membahas metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi kuantitatif dengan menganalisis suatu data perhitungan dan kemudian dideskripsikan. Yang selanjutnya dengan membagikan kuesioner kepada populasi dalam penelitian ini. Nah, dalam penelitian ini populasinya yaitu mahasiswa manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan responden sebanyak 100 mahasiswa. Skala AREP terdiri dari 5 alternatif jawaban yang variasi dengan nilai yang bersifat interval. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Pada penelitian ini menggunakan probability sampling dengan metode simple random atau sampling.
Selanjutnya, pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data SEM atau Structural Equation Modeling dengan mengevaluasi reliabilitas dan validitas pengukuran. Sampel yang telah diperoleh nantinya akan diuji menggunakan metode statistika dalam program SMART PLS atau Partial Least Square. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.